Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini saya akan membahas tentang operator Excel. Materi ini sangat penting bagi teman-teman jika teman-teman ingin menjadi profesional atau mahir dalam penggunaan Microsoft Office Excel. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu operator Excel. Di sini saya akan menjelaskan dan saya akan berikan contoh dan akan kita praktekkan, teman-teman. Apa sih operator Excel itu? Operator Excel itu adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data atau pengolahan data, yaitu simbol-simbol tertentu yang digunakan. Contoh, dia ada simbol plus, itu adalah penjumlahan, ada simbol minus, itu adalah pengurangan, ada simbol titik 2, itu adalah untuk simbol referensi, ada lebih besar, ada lebih kecil, dan ada spasi, teman-teman, termasuk spasi ini, teman-teman. Bahkan ada lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian operator Excel ini dibagi menjadi 4 jenis. Dia ada 4 jenis operator Excel ini. Yang pertama ada operator aritmatika, kemudian ada operator perbandingan, ada operator teks, dan ada operator referensi. Seperti apa operator aritmatika itu? Operator aritmatika adalah operator dalam perhitungan matematika, ya teman-teman. Biasanya di sini ada penjumlahan, ada tanda plus seperti contoh tadi. Tanda plus ini, simbol plus ini, dia diartikan sebagai penambahan atau penjumlahan, teman-teman. Kemudian ada tanda minus, dia sebagai pengurangan atau negasi. Kemudian ada bintang, bintang ini adalah perkalian. Kemudian ada garis miring, ya, slash seperti ini. Garis miring ini dia digunakan, fungsinya adalah untuk pembagian. Kemudian ada persen, dia ini untuk menghitung persen. Persen ini adalah per 100, yang namanya persen itu adalah per 100. Kemudian ada tanda sisipan. Tanda sisipan ini adalah tanda pangkat, ya teman-teman. Kalau di matematika itu pangkat dia. Langsung saja kita contohkan. Di sini saya sudah punya nilai atau sudah punya data. Di sini ada data A. Ini hanya contoh saja, teman-teman, supaya teman-teman lebih mengerti. Kemudian ada data B. Nah, di sini saya sudah buat ada plus ini, maka kita akan praktekkan yang plus dulu. Bagaimana cara menuliskan plus ini atau bagaimana cara menggunakan simbol plus ini, operator aritmatika ini, bagaimana cara kita menggunakannya. Tentunya setiap operator aritmatika atau operator yang lainnya digunakan di dalam rumus atau di dalam fungsi dia. Nah, untuk mengawali rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Ini wajib, ya teman-teman. Tanda sama dengan ini wajib di dalam Excel untuk penggunaan rumus. Rumus apapun itu atau fungsi apapun itu wajib menggunakan tanda sama dengan. Wajib diawali dengan tanda sama dengan, teman-teman. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan operator plus ini? Di sini saya akan menjumlahkan data A dan data B. Nah, untuk yang pertama saya akan menjumlahkan atau menambahkan 100 ditambah 5. Jadi tinggal klik saja, teman-teman, di sini. Klik di angka 100 ini. Maka yang masuk kemari dia bukan 100, teman-teman, ya. Di sini yang masuk kemari H3. H3 ini adalah sel posisi 100 ini. Dia berada di pada H dan di sel ke-3. Nah, inilah yang dimaksud sel atau jadi dia bukan nilainya yang masuk, tapi selnya yang masuk kemari. Kemudian kita ketik tambah. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di angka 5 sekali lagi. Baru kita enter, teman-teman. Maka hasilnya 105. Begitu juga dengan yang lainnya, teman-teman. Sini saya contohkan lagi bagaimana penulisannya. Sama dengan, ini wajib. Kemudian klik di data A sekali. Kemudian teman-teman ketik tambah. Dan teman-teman klik di data B. Dan teman-teman enter sekali, maka akan keluar hasilnya. Untuk angka berikutnya saya copy paste atau kita drag saja, ya. Teman-teman bawa mouse ke sudut kanan bawah seperti ini. Ketika dia sudah berwarna hitam menjadi plus berwarna hitam ini, klik
pendam seret sampai ke bawah. 100 ditambah 5 maka hasilnya 105. Inilah penggunaan simbol atau operator aritmatika. Kemudian di sini ada minus. Minus itu pengurangan ya teman-teman. Sama halnya dengan penjumlahan. Dia kita ketik dulu sekali sama dengan, kemudian kita klik di data A, kemudian kita kurang data B, maka hasilnya adalah 95. Benar kan teman-teman? Ini adalah operator aritmatika untuk minus. Nah, untuk minus ini bukan saja fungsi ya, tapi dia bisa kita gunakan di angka seperti ini, minus 120. Nah, teman-teman lihat dulu hasilnya. Saya drag saja ini ke bawah. Nah, untuk 120 jika kita kurangi 500 maka hasilnya 620 teman-teman. Teman-teman perhatikan, 120 kita kurangi 500 hasilnya 620. Sama teman-teman kan, ketika teman-teman tekan di kalkulator hasilnya pun sama. Kemudian 20 dikurang 200 hasilnya minus 180. Begitu juga angka-angka yang lainnya. Kemudian ada pembagian. Di sini ada garis miring atau pembagian bagaimana. Oh maaf teman-teman, di sini ada bintang, saya lupa, saya copy dulu teman-teman. Klik, saya copy paste. Di sini ada bintang teman-teman ya. Bintang ini adalah perkalian. Perkalian sama juga halnya dengan penambahan dan pengurangan. Penulisannya sama, hanya saja simbolnya yang berbeda. Sama dengan data A kita kali, tekan bintang sekali, kemudian kita kalikan data B, maka hasilnya 500. 100 dikali 5 hasilnya 500. Nah, seperti ini dia penulisannya teman-teman. Bagaimana penggunaan simbol bintang. Dan untuk data selanjutnya kita drag saja biar cepat. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. 100 minus 120 dikali 500 maka hasilnya minus 60.000 nih teman-teman ya. Kemudian untuk pembagian sama juga, sama dengan data A kita bagi slash dengan data B. Ini kita bagi ya. Kemudian kita tekan enter, hasilnya 100 dibagi 5 20. Benar kan teman-teman? Kemudian kita drag copy ke bawah saja. Ada yang hasilnya 5, 0,1, 0,24, 0,6. Nah, kemudian untuk persentase. Persentase ini dia agak berbeda sedikit. Karena dia tidak butuh data lain, kita hanya butuh satu data saja. Di sini saya contohkan kepada data A. Di sini sama dengan data A ini 100. Kita beri dia persen. Nah, 100% artinya 100 dibagi 100 kan? Persen itu adalah per 100 teman-teman, ingat. Persen itu adalah per 100. Jadi H3 ini 100, kita bagi dengan angka 100, hasilnya 1 ya teman-teman. Kemudian kita drag lagi ke bawah. Nah teman-teman perhatikan, 100 dibagi dengan 100 dibagi dengan 1500 dibagi dengan 100 hasilnya 15. Begitu juga 20 ketika dibagi dengan 100 dia mendapatkan nilai 0,2 teman-teman. Kemudian untuk pangkat. Pangkat itu adalah data A dikalikan sejumlah dengan data B. 100 pangkat 5 artinya 100 dikali 100 kali 100 dikalikan 100 hingga 5 kali. Nah, bagaimana penulisan? Sama saja, sama dengan 100 dipangkatkan 5 dipangkatkan 5, maka jumlahnya 10 juta ya teman-teman. Di sini 100-nya kita ulang sebanyak 5 kali. Untuk berikutnya kita drag saja. Nah, di sini ada keluar 6 pagar 6. Nah, ini artinya apa? Ini error ya teman-teman. Error ini kenapa? Angkanya tidak akan dijumlahkan. 1500
dikali 1500 dikali 1500 dikali 1500 hingga 300 kali. Dia tidak sanggup menghitungnya teman-teman, terlalu banyak dan tidak mungkin. Gitu juga dengan 20, ada 200 kali dia ulang. Nah, atau misalkan di sini sama dengan 20 dikali 20 dikali 20 dikali 20 dikali 20. Di sini kita kali 20, kemudian di sini kita kali 20. Di sini sudah 1 2 3 4 5 kali saya kalikan saja, nilainya sudah 3 juta. Bayangin ini baru 5 kali, bayangin jika 200 kali, maka keluar error. Ini angka yang tidak mungkin teman-teman. Kemudian contoh 2 dipangkatkan 3, 2 dikali 2 dikali 2, maka hasilnya 8 teman-teman. Jadi untuk operator aritmatika saya rasa teman-teman sudah mengerti. Kemudian kita lanjut dengan operator perbandingan. Operator perbandingan ini adalah membandingkan. Di sini saya kasih contoh data A dan data B, dia akan membandingkan data A terhadap data B. Operator perbandingan ada sama dengan. Sama dengan yang dimaksud di sini bukan sama dengan awal daripada rumus tadi ya teman-teman, sama dengan setelahnya. Dia akan membandingkan antara data A dan data B. Kemudian ada lebih besar, ada lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini ya, ini artinya tidak sama dengan. Lebih besar lebih kecil artinya tidak sama dengan. Contohnya di sini sama dengan, ini sama dengan pertama ini adalah rumus, ini wajib teman-teman, ingat ini wajib. Nah, kita klik data A sama dengan. Nah, sama dengan yang kedua ini adalah operator perbandingan teman-teman ya. Jadi sama dengan pertama ini adalah wajib daripada penulisan rumus, penulisan fungsi ini wajib. Sama dengan kedua ini adalah operator yang saya maksud, operator perbandingan. Jadi nilai A, data A sama dengan data B, maka hasilnya true. Kenapa hasilnya true teman-teman? Untuk perbandingan berbeda dengan operator aritmatika tadi. Operator aritmatika dia akan menghitung. Nah, di sini akan dia kalikan, dia bagi, dia tambah, dia kurang. Sedangkan operator perbandingan nilainya hanya menghasilkan nilai true atau false, benar atau salah. Contoh di sini data A sama dengan data B, apakah benar? 100 sama dengan 100 benar ya teman-teman, maka dia keluar nilai true. Bagaimana jika nilainya 1500 sama dengan 300? Ini datanya kan tidak benar atau tidak sama dengan. Sama dengan, kita tes saja. 1500 sama dengan 300, apakah benar datanya? Kita enter, maka dia akan keluar false nilainya teman-teman. Begitu juga angka selanjutnya, kita copy paste saja atau kita drag. Nah, 100 sama dengan 100 nilainya true, 1500 sama dengan 300 nilainya false, 200 sama dengan 200 true. Begitu juga selanjutnya teman-teman. Kemudian ada lebih besar, sama juga penulisannya dan hasilnya pun sama, dia akan mengeluarkan hasil true atau false. Hanya dua yang dihasilkan. Sini penulisan sama dengan 100, apakah 100 lebih besar daripada 100? Maka hasilnya false, tidak benar teman-teman. 100 itu sama dengan 100, maka dia false. Kemudian apa? Sama dengan, apakah 1500 lebih besar daripada 300? Benar nih teman-teman, maka dia akan keluar nilai true. Begitu juga selanjutnya. True hanya 1, 1500 lebih besar dari 300, benar. Kemudian ada lebih kecil ini kebalikan daripada lebih besar teman-teman. Maka kalau dia false di sini pasti true ya. Kita praktekkan saja. Sama dengan 100 lebih kecil daripada 100, maka maaf teman-teman, ini karena dia sama dengan maka dia false. Tapi apabila sebaliknya, kita copy saja, sama dengan 1500 lebih kecil daripada 300. Kita enter, false juga, maka kita drag saja teman-teman. Nah, yang true hanya 1.
minus 120 lebih kecil daripada 500. Kemudian untuk lebih besar sama dengan, nah lebih besar sama dengan ini artinya kita contohkan saja sama dengan data A100 ini lebih besar sama dengan 100. Enter, hasilnya adalah true, benar. Kenapa data ini benar sedangkan di lebih besar tadi salah, dan ini benar ya teman-teman, lebih besar sama dengan, karena dia menggunakan sama dengan. Lebih besar sama dengan artinya diawali dengan angka terakhir ini juga. Nah, begitu juga untuk angka selanjutnya, kita copy paste saja, kita drag. Kemudian untuk lebih kecil sama dengan, sama juga seperti tadi ya teman-teman, sama dengan 100 lebih kecil sama dengan 100. Benar ya teman-teman, 100 ini lebih kecil sama dengan 100. Tapi kalau 100 lebih kecil 100 maka dia false. Tapi karena ini ada 100 lebih kecil sama dengan 100 maka dia true. Begitu juga untuk angka selanjutnya. Di sini teman-teman perhatikan. Di sini ada di sini ada false 1. Tadi kenapa keluar pagar teman-teman? Teman-teman perhatikan di sini kenapa keluar pagar, karena kolomnya agak kecil ya teman-teman. Jadi begitu kita perbesar dia akan nampak nilai aslinya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada tidak sama dengan, maka penulisannya juga sama dengan data A lebih kecil lebih besar, artinya tidak sama dengan terhadap data B. Hasilnya false. Kita copy saja. Nah, sini keluar 1500 tidak sama dengan 300. Benar teman-teman. Sedangkan yang lain 200 tidak sama dengan 200. Ini benar ya, sama dengan, dia tidak sama dengan ini kebalikan daripada sama dengan. Begitu juga dengan lebih besar kebalikan lebih kecil, lebih besar sama dengan kebalikan daripada lebih kecil sama dengan, teman-teman. Kemudian ada operator teks yang ketiga. Operator teks itu apa sih? Operator teks itu adalah menggabungkan dua nilai atau tiga nilai atau selanjutnya, teman-teman. Dia khusus teks ini, teman-teman. Nah, sini saya buat ada data A, ada data B, ada data C. Bagaimana penggunaannya? Tetap sama saja dengan yang tadi, diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita klik apel atau data A, kemudian kita tuliskan simbol dan ini ya teman-teman, simbol dan, kemudian kita klik lagi di data B, kemudian kita tekan lagi dan. Di sini karena ada 3 data maka dannya harus 2 ya teman-teman. Apabila datanya 2, dannya cukup 1. Karena di sini ada 3 dan lagi, maka kita enter. Hasilnya adalah apel, anggur, jeruk. Nah, dia menggabungkan tulisan apel, tulisan anggur, dan tulisan jeruk, teman-teman. Begitu juga untuk yang ketiga ini. Untuk yang nomor 2 ini sama dengan klik di nur sekali, tekan dan, kemudian klik di Masyita. Karena datanya 2, cukup kita enter saja, maka hasilnya Nur Masyita. Nah, ini adalah operator penggabungan. Di sini kita bisa menambahkan supaya lebih bagus. Saya copy saja teman-teman, copy. Contoh yang tadi ini teman-teman sama dengan apel dan anggur dan jeruk. Ini yang tadi teman-teman, apel, anggur, jeruk, dan yang kedua Nur dan Masyita. Nah, ini supaya lebih cantik, lebih bagus, kita bisa modifikasi ya teman-teman. Seperti ini dia modifikasinya. Sama dengan apel. Nah, dan anggur tadi teman-teman kan. Sebelum anggur, alangkah bagusnya kita kasih dia koma. Bagaimana cara memberi koma di sini teman-teman? Misalkan kan nama-nama buah apel, koma, anggur, koma, jeruk gitu. Kan ada koma.
bagaimana cara kita menyisipkan koma ini supaya koma ini tidak dianggap operator referensi. Nah, koma atau titik koma dia akan dianggap operator referensi. Tapi di sini kita akan manipulasi bagaimana cara mengetikkan koma di sini. Cukup teman-teman tambahkan petik 2, kemudian teman-teman ketik koma, kemudian petik 2 lagi. Kemudian teman-teman beri penggabungan lagi, dan di sini sudah 2, artinya di sini F3 ini adalah apel. Kemudian yang ini koma petik 2 koma petik koma. Petik 2 buka 2 ini adalah teks ya teman-teman. Dia akan dianggap teks. Nah, walaupun teman-teman ketik di sini angka, dia tidak akan dihitung. Ini adalah teks. Makanya ada petik 2 ini 1 2 2. Kemudian teman-teman lagi, dan petik 2 buka koma petik 2 tutup, klik di jeruk. Nah, teman-teman perhatikan di sini belum saya ketik tadi, dan di jeruk, maka hasilnya apel, anggur, jeruk. Teman-teman perhatikan kedua rumus yang agak berbeda sedikit, hasilnya pun sudah lebih bagus. Ada koma ya teman-teman, cara kita manipulasinya. Begitu juga untuk Nur Masyitah ini, sama dengan klik di Nur, kemudian kita tekan dan nah di sini seperti tadi untuk teks, di sini kita akan menambahkan spasi, kita buat buka kurung, tanda petik sekali, kemudian kita kasih spasi, kemudian kita beri tanda petik lagi, kemudian kita beri tanda, dan kita gabung lagi dia dengan Masyitah. Jadi di sini ada 3, ada Nur, kita gabung dengan spasi, kita gabung dengan Masyitah, maka hasilnya Nur spasi Masyitah. Begini dia cara penulisan atau pemberian operator teks, teman-teman. Kemudian yang terakhir operator reference. Nah, operator reference ini dia adalah referensi, dia ada 3 ya teman-teman. Titik koma, di sini ada titik 2, ada koma, ada spasi. Titik 2 ini apa? Titik 2 ini bisa dikatakan hingga ya teman-teman. Misalkan 1 hingga ke 10, maka artinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Inilah dia titik 2. Dia dari pertama hingga terakhir, yang di dalamnya akan dihitung semua. Kemudian koma ini di sini koma, tapi di laptop atau di komputer saya di sini tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik koma ya teman-teman. Nah, mungkin di komputer atau laptop teman-teman pun sama, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Intinya koma atau titik koma ini sama, dia akan menggabungkan. Nanti akan kita contohkan. Kemudian ada spasi. Spasi ini irisan, jadi antara misalkan ada A, B, C, jadi dia ada di tengah ya, tergantung kita bloknya di mana. Nah, kita contohkan saja titik koma pertama, maaf teman-teman, kita contohkan titik 2 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjumlahkan ketiga-tiganya. Saya akan menjumlahkan 100 tambah 5 tambah 25. Jadi penulisannya bagaimana? Ini contoh saja sama dengan sum. Nah, sum ini artinya penjumlahan ya teman-teman. Sama dengan halnya dengan yang tadi penambahan, tapi dia penambahan tadi satu-satu. Apabila datanya 1000 kan susah kita klik satu-satu, tapi karena ini datanya, kalau misalkan data 1000 kita tinggal klik saja di sini, klik, pendam, jangan dilepas, seret sampai ke data C, data A, data B, data C, tutup kurung. Teman-teman perhatikan di sini ada titik 2 teman-teman di sini. Nah, di sini deh. Perhatikan mau saya di sini ada titik 2. Titik 2 inilah yang dimaksud dengan operator rentang. Nah, operator rentang ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Data A, data B, data C, maka dia ada 3 data di sini. Maka dia akan menghasilkan, di sini kan fungsinya rumus, di sini jumlah. Maka dia akan menjumlahkan data A, jumlahkan data B, jumlahkan dengan data C. 3 data ini akan dijumlahkan, maka hasilnya 130.
Nah, apakah ini benar? Kita tes saja di sini teman-teman. Sama dengan 100, kita tambah sama seperti yang tadi teman-teman, tambah data B, kita tambah dengan data C, maka hasilnya 130. Sama teman-teman ya. Nah, hasilnya pun sama teman-teman kan. Nah, bedanya ini kita klik di satu-satu, ini bisa langsung kita drag lebih cepat. Nah, inilah dia hingga ini, dari pertama hingga akhir dia akan menjumlahkan semua. Kemudian untuk data bawahnya kita copy paste saja atau kita drag ke bawah. Nah, teman-teman perhatikan, 2 tambah 3 tambah 100, 105 ya teman-teman hasilnya. Kemudian di sini ada koma atau titik koma. Nah, di sini di laptop saya menggunakan titik koma. Mungkin di laptop teman-teman ada yang menggunakan koma atau titik koma. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Teman-teman bisa ketik salah satu rumus sama dengan sini, saya buat saja rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP sudah tampak kelihatan VLOOKUP. Teman-teman boleh lihat di sini VLOOKUP, lookup. Kemudian setelah lookup value ini ada titik koma. Nah, inilah yang digunakan di laptop saya, titik koma. Tapi bagi teman-teman, jika keluarnya di sini koma, maka teman-teman harus menggunakan koma. Nah, kalau menggunakan titik koma ya laptopnya pun harus titik koma di sini teman-teman. Ini tergantung laptop teman-teman, tergantung installnya bagaimana ya teman-teman. Nah, sini contohkan sama dengan sum, buka kurung. Sini saya akan contohkan ini. Nah, saya blok pertama ini yang 3 ini ya teman-teman. Sum saya gunakan petik tanda titik 2 ini yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan koma atau titik koma. Di sini laptop saya titik koma, maka saya buat titik koma. Kemudian saya beri data yang ini saja, yang 300 ini ya teman-teman, satu saja saya klik. Nah, sama dengan sum, kita klik dari data A3 ke J3 ini, 3 data ini. Kemudian kita beri titik koma atau koma pada teman-teman, kemudian klik di data 300, tutup kurung, kita enter sekali. Nah, hasilnya 430. Ini apa artinya teman-teman? Ini adalah penjumlahan daripada 4 data ini, mulai data ini, data 100 sampai 25 dan data 300. Nah, inilah penggunaannya teman-teman, titik koma. Bisa kita contohkan di data-data lainnya nanti. Nah, kita enter saja. Kalau teman-teman tidak percaya, kita tes sama dengan data ini kita jumlahkan, data ini kita jumlahkan, data C kemudian kita jumlahkan dengan data 300 ini teman-teman. Maaf teman-teman, maka hasilnya adalah 430, sama teman-teman kan. Nah, hasilnya sama. Kemudian untuk yang bawah kita copy paste saja. Memperhatikan 2 tambah 3 tambah 100 tambah tidak ada angka ya tidak dihitung, hasilnya 105. Kemudian untuk spasi ini agak unik sedikit, spasi ini kita contohkan saja sama dengan sum. Saya akan menjumlahkan data A dan data B ya teman-teman. Saya akan menjumlah ini ya teman-teman. Nah, kemudian saya tekan spasi sekali dan saya akan menjumlahkan dari data B ke data C, kemudian tutup kurung. Seperti ini ya teman-teman penggunaannya. Data pertama data A ke B, spasi data B ke C. Maka di sini hasilnya adalah 1008. 1008 ini bagaimana sih dia menghitungnya? Ini adalah yang dia ambil ini data tengah-tengah ini teman-teman, data yang diarsir atau data yang dua-duanya terkena ya teman-teman. Di sini untuk data B ini di pertama kita H3 sampai I7,
kemudian I3 sampai I7, maka data B ini terkena, ada di data A dan ada di data pertama dan ada di data kedua. Maka oleh sebab itu dia yang dihitung adalah data ini. Nah, hasilnya 1008. Teman-teman bisa pastikan kita contoh sama dengan sum. Ini pembuktian saja data B ini yang dihitung tadi teman-teman. Benarkan teman-teman 1800. Nah, jadi yang dihitung itu data B. Kenapa? Dia yang posisinya di tengah, yang terarsir. Hanya yang berada kedua-dua posisi. Ada di pertama dan ada di kedua. Ada di pertama ini dan ada di kedua ini. Maka di tengah-tengah inilah yang dia hitung. Kita copy paste saja teman-teman. Nah, ini kan ada 3. Ya, yang dihitungnya cuma 3 ini. 2 dan 100 ini tidak akan dihitung. Inilah dia. Nah, untuk video ini saya rasa teman-teman sudah mengerti. Di sini teman-teman sudah tahu penggunaan operator-operator di Excel. Dia ada 4 operator. Pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator matematika yang keseharian kita, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, dan pangkat. Kemudian ada operator perbandingan yang membandingkan 2 data atau lebih. Teman-teman, perbandingan itu membandingkan. Nah, di sini saya kasih contoh A dan B, data A dan data B. Dia membandingkan data A dengan data B. Kemudian ada operator teks. Operator teks itu adalah operator menghubungkan atau operator menggabungkan. Di sini ada contoh 3 buah nama buah, maka ketika kita gabungkan dia akan keluar datanya seperti ini teman-teman. Dia akan menggabungkan, bukan menjumlahkan ya teman-teman, tapi menggabungkan. Di sini saya kasih contoh, mungkin teman-teman agak bingung. Menggabungkan itu sebenarnya sama nggak sih dengan menjumlahkan? Tidak teman-teman. Sini akan saya kasih contoh 1 dan di sini 1. Maka dia hasilnya adalah bukan 2 teman-teman, sama dengan 1 ketika digabungkan dengan 1, maka hasilnya 11 teman-teman. Dia akan, kedua data ini akan ditampilkan, bukan dijumlahkan ya teman-teman. Ingat, ditampilkan bukan dijumlahkan. Jadi beda dengan penambahan tadi. Kemudian yang terakhir ada operator reference. Nah, operator reference ini adalah titik 2, ini rentang, misalkan dari 1 sampai 10, maka dia akan dihitung mulai 1, 2, 3 sampai 10 akan dihitung semua. Ada koma atau titik koma, tergantung laptop teman-teman, tergantung komputer teman-teman. Dia akan menjumlahkan, sama halnya saya di sini menggunakan contoh rumus penjumlahan. Kemudian ada spasi. Spasi ini adalah operator irisan, dia akan mengambil di antara kedua belah pihak yang terkena. Seperti tadi contoh di sini dia ada data A, data B, dan data C. Untuk yang pertama saya data A dan data B saya blok, kemudian data kedua ada data B, data C, maka yang diambil data tengah atau data B saja, tergantung mana yang diarsir teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan. Jadi bagi teman-teman yang menyukai video saya, bisa teman-teman like dan teman-teman subscribe. Teman-teman bisa membagikan kepada teman-teman yang lainnya, sahabat teman-teman, supaya mendapatkan video-video terbaru. Teman-teman, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.